Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, kesempatan untuk terus bernafas. Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kenikmatan sehingga jantung kita terus berdetak. Diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang penuh dengan kealfaan kesalahan. Kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Maka wajib bagi kita untuk kita mengharap rahmat, maghfirah, ampunan, kasih sayang Allah, dan kita tetap terus mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat, ampunan, maaf, dan ridhonya lah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, yang maha penyayang, pengasih, senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan untuk kita semakin dekat, semakin taat, dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat At-Tin, ya, masih di surat At-Tin ayat yang ke-7 dan ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dua ayat terakhir dari surat At-Tin. Dan pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami akan mengembalikan manusia, ya, asfala safilin, ya, ke dalam kehinaan, ke dalam kesengsaraan yang sesungguhnya. Manakala ketika seseorang manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, keadaan sebaik-baik bentuk, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan paras yang indah, anggota badan, ya, yang serasi selaras. Kemudian tidak menjadikan dia semakin bersyukur, tidak menjadikan dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang telah Allah berikan, maka Allah mengatakan kami akan kembalikan mereka ke dalam kehinaan. Kehinaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sebaliknya, kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka sejauh-jauhnya, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka dia sungguh telah beruntung. Faqad faz, maka sungguh dia sukses mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang ketujuh Allah mengatakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Aneh ketika orang-orang yang ketika diberikan fisik yang bagus, bentuk rupa yang bagus, rupawan, serasi selaras, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau beriman dan tidak mau beramal soleh. Malah apa? Yukadzibuka ba'du biddin, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan agama, menolak nasihat, ya, mendustakan alam kubur, mendustakan nggak ada hari pembalasan, hidup kan cuma di dunia misalnya. Maka apa? Allah mengatakan, fama yukadzibuka ba'du biddin. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu sampai mendustakan hari pembalasan setelah datangnya keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala? Keterangan-keterangan apa? Lihat bagaimana bentuk rupa kita. Keterangannya apa? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, matahari, bumi, bulan, langit, siang, malam. Keterangan apa lagi? Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Apakah itu bukan keterangan? Ya, itu semua adalah keterangan, penjelasan dari Allah Subhanahu taala. Padahal bahwasanya ada awal, ada akhir. Ada pergi, ada waktunya saatnya kita pulang. Ada kehidupan, ada kematian. Ada kehidupan dunia dan ada kehidupan yang namanya kehidupan akhir. Kehidupan dunia, kehidupan tempatnya kita beramal. Tempatnya kita apa? Beramal. Beramal soleh. Beramal kebaikan. Wal akhirah darul jaza. Dan akhirat adalah tempatnya pembalasan. Jangan sampai apa? Di dunia nggak mau beramal, yang padahal dunia ada tempatnya beramal. Ketika di akhirat maunya beramal. Sudah, ya Allah, saya menyesal dulu sewaktu di dunia nggak beramal. Saya menyesal sewaktu di dunia saya tidak beramal soleh. Sekarang saya boleh nggak ya Allah saya beramal soleh di akhirat? Lu nggak bisa. Beramal soleh sewaktu di dunia masih diberikan kesempatan bernafas, jantung masih berdetak, ya kan? Masih bisa menghirup oksigen, bernapas, bisa makan dan seterusnya. Kalau mau ibadah di dunia sekarang. Besok kalau sudah mati di akhirat, tidak ada lagi amal soleh, yang ada hanya adalah hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Ya. Maka ketika kita sudah diberikan bentuk rupa yang rupawan, yang bagus, yang indah, yang elok, kita manfaatkan. Kita gunakan untuk kita semakin bersyukur. Kita semakin taat kepada Allah, kita semakin dekat, dan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda orang yang syukur. Ya, wujud syukur. Hatinya meyakini segala nikmat datangnya dari Allah, bukan dari kepandaiannya, bukan dari apa yang dia punya, bukan. Hakikatnya dari Allah. Lisannya senantiasa bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian apa? Wujud yang paling puncak adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah, ya. Maka Allah sampai bertanya, apa yang menyebabkan kamu sampai mendustakan hari pembalasan? Padahal kan saya sudah memberikan tanda-tanda
keterangan-keterangan yang jelas. Besok kamu akan mati, setelah mati akan ada alam barzah ada hari kebangkitan, hari kiamat. Allah sudah ceritakan semuanya, Allah sudah kabarkan. Melalui siapa? Melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Setelah mati ada kehidupan setelah kematian, kehidupan akhirat. Dimulai dari alam barzah, alam kubur. Di alam kubur ada azab kubur, ada nikmat kubur. Sampai datangnya hari kiamat, hancurnya alam semesta. Kemudian apa? Hari kebangkitan, padang mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab dan seterusnya. Sampai kepada apa? Kalau seandainya amal solehnya lebih banyak daripada amal keburukan, maka fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dia dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, apabila amal kebaikannya lebih ringan daripada amal keburukannya, artinya apa? Amal keburukannya lebih berat, lebih banyak. Ya, fa ummuhu hawiyah. Maka dia akan masuk neraka wa ma adraka ma hiya? Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang panas, neraka yang menyala-nyala. Ya, ini menunjukkan betapa mengerikannya, menyeramkannya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika datang nasihat, ayo sholat, ayo puasa, ayo ngaji, ayo pakai jilbab, ini merupakan datang tanda-tanda Allah, keterangan-keterangan Allah, nasihat-nasihat Allah Subhanahu. Maka ketika datang kebenaran nasihat, jangan ditolak. Terima, sadari, oh iya selama ini saya sudah jauh dari Allah, nggak pernah sholat. Oh iya selama ini saya sudah ke masjid, saya nggak baca Quran. Oh selama ini saya sudah, sadar sudah, ya. Gitu. Mau sampai kapan lagi nggak sadar-sadar? Jangan sampai apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita, teguran dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, mematikan kita. Ini jangan sampai loh. Ada orang maksiat, dinasihati, udahlah jangan maksiat lah. Sudah setua ini masih maksiat saja. Sudah setua ini nggak sholat-sholat. Sudah setua ini masih saja nggak bisa baca Quran. Sudah setua ini masih saja jauh dari masjid, jauh dari Allah. Ayolah kita taubat, ayo kita kembali. Nah, apa katanya? Sudahlah, urusi dirinya sendirilah. Urusi diri kita sendirilah. Nggak usah lah. Kita nggak mau ngurusi saya, nggak usah. Masya Allah. Ya. Maka apa Allah fungsinya menurunkan watawasau bil haqqi watawasau bis? Maka kita sebagai seorang muslim harus saling mengingatkan satu sama lain. Maka tanda orang beriman menerima nasihat. Menerima nasihat, ya. Tentunya nasihat yang membangun, nasihat yang membangun keimanan, membangun kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaihissallahu biahkamil hakimin?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala maha seadil-adilnya dalam menghakimi segala urusan? Maka kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-adil, maha adil seadil-adilnya. Maka besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun kezaliman yang lewat, yang tidak diputuskan oleh Allah. Pasti setiap kezaliman sekecil apapun akan diputuskan oleh Allah Subhanahu, akan diberikan keadilan, akan dikembalikan kepada orang yang berhak. Makanya ketika di dunia misalkan orang ini didolimi, ya, orang ini disakiti, orang ini diambil hartanya, sampai dibawa ke pengadilan oleh pengadilan hakim, oh ini memang orang salah padahal orang benar, ya, orang benar bisa jadi salah di dunia ini, ya, orang yang benar di dunia bisa jadi salah kalau hakimnya senang duit. Makanya tadi, kalau seandainya di dunia terzolimi oleh para hakim, gitu ya, maka kelak di akhirat hakim-hakim ini besok akan disidang di hadapan Allah Subhanahu
wa taala, padahal Allah mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah maha seadil-adilnya dalam menghakimi urusan hamba-hambanya? Maka mari kita terus ya istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus ya memperbaiki diri, ya, yang terus memperbaiki kekurangan, aib, ya, yang terus berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita wafat Allah ridho kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.